Paham ya? Jadi filsafat itu landasan atau cara berpikir, tasawuf itu cara berhati. Apa berhati itu? Iman, nikmat, iman, ilmu, nikmat, takwa. Iman dalam hati kita kan? Ilmu dalam hati kita kan? Nikmat dalam hati kita, takwa dalam hati kita. Untuk apa? Untuk memimpin nafsu. 5 kajiannya. Namanya tasawuf. Thariqah apa? Thariqah itu cara berlaku. Jadi filsafat cara berpikir, thariqah cara berhati berasa, filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati, disofakan, disofayasu sofaan. Ya. Nah, thariqah cara berlaku. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, anak-anakku yang saya cintai, para santri putra maupun putri Pondok Pesantren Bait Al-Quran Nurus Sofa, baik yang ikut secara luring maupun secara daring. Ini yang luring ada 4 orang. Alhamdulillah, yang pertama adalah saudara Neng Novida dari Buleleng. Ya. Kemudian yang baru datang semalam apa kemarin, Inai si Jumil. Kata Mama Jumil, apa sih Mama Jumil itu? Cucu. Kemudian Empok Nur, ya ini vokalis kita, ya. Dan yang keempat adalah Tutu Tata Titi. Nah. Dan semua santri yang ikut secara daring atau online, tidak perlu saya panggil satu persatu, nanti waktunya habis. Baik. Kita akan memasuki muhadharah yang ke-100 berapa mah? 113, 111, 112 kemarin atau kemarin lusa, kemarin malam ya kita laksanakan di kafe Bigita, betul ya? B3 kok Bigita? B3. B3 itu, B itu dengan 3 itu Islam, iman, ihsan, dengan 3. Pada pertemuan yang ke-103, sekarang 103 ya? 113, 112 sudah kita sampaikan tentang manajemen atau mengatur potensi kewalian. Jadi begini loh, semua orang itu punya potensi untuk melakukan atau af'al daripada para wali. Kamu jangan salah paham loh ya. Wali itu kekasih Allah. Kekasih Allah itu turunan Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Wali Allah itu mesti mengikut Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu Quran, mesti kepada Quran. Duduk wong compang-camping, kadang kan kita gini ya. Ana wong njaluk kuwi wali. Ya ngono kuwi kadang bener ning akeh salahe. Wali yang biasa wae. Wali iki biasa wae, orang yang selalu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Itulah wali. Nah, apakah seseorang itu tahu dirinya wali atau tidak? Yang tahu yang bersangkutan. Kowe gak ero. Ning fenomena gejalanya bisa dilihat. Apa itu? Gak tahu leren wong ngono lho.
Jadi gak lerenan. Itu 5529 itu pedomannya. Apa? 5529. Surat Ar-Rahman ayatnya 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'nin. Itu ada penduduk langit tapi tinggalnya di bumi. Ya, alias wali, walinya Allah. Siapa dia itu? Wong sing gak tahu leren no. Sibuk ngono ae ngene mbah kono ora turu tok ngono. Ning jarine ana wali turu. Lek turu jenenge waliullah, Apa? Waliullah. Duduk waliullah tapi waliullah. Apa? Ula penggane kan tidur. Waliullah. Turu tok waliullah. Bukan waliullah. Wong wali Gusti Allah enggak tahu prei. Terus golek. Turu lek ngantuk baru turu. Turune meh turu lali ngono. Gejalane begitu. Artinya apa? Maka makomat kewalian ini bisa dilakukan oleh siapapun. Alias semua orang punya potensi untuk terus kerja. Alias terus kerja. Nah, wali iku pegawai nih Gusti Allah. Makanya bayarane minta Gusti Allah. Bisa jadi dia kerja jadi polisi. Bisa jadi dia kerja jadi tentara, bisa jadi dosen. Neng ngeples, apa ngeples itu? Kalau jadi polisi misalnya tidak sekedar menjalankan tugas kenegaraan yang dibatasi oleh waktu, ada tupoksinya, tapi ada tambahannya, namanya ihsan. Dia menambah diri demi untuk berbakti dia kepada Allah. Berbakti kepada Allah apa? Ya berbakti kepada manusia. Negara ya kan urusannya Allah juga kan. Berbakti kepada Allah itu ya berbuat baik pada makhluknya Allah. Itu loh. Jadi dosen orang ngajar tok, tapi juga bagaimana lebih dari itu menyayangi mahasiswa, menolong mahasiswa dalam kesulitan. Kalau masuknya jam 7 sampai jam 4 sore, dia tambah misalnya sampai jam 10 atau jam berapa. Ngantornya tidak hanya terbatas pada hari Senin sampai dengan Jumat, tapi juga Sabtu coba juga. Pokoknya nambah dengan keyakinan ingin mendapatkan tambahan gaji dari Allah. Itu malah oleh, kowe njaluk nang Gusti Allah oleh ngono lho. Berarti enggak ikhlas nek njaluk lho. Kowe nek njaluk nang Gusti Allah malah ikhlas. Lah lek kamu tidak minta kepada Allah malah tidak ikhlas alias musyrik. Aku enggak minta kepada Allah kok enggak ikhlas. Njaluk. Gusti Allah itu Al-Mu'ti, Maha memberi. Gusti Allah itu Al-Mujib, Maha menerima doa. Lah lek kowe enggak ndonga ya njaluk ya ora dikeki. Makane njaluk ben dikeki. Terus aku aku sakne nang Gusti Allah aku tak ora njaluk sing njaluk tak njaluk nang gendruwe lah tambah gak oleh ngono kuwi ngono lho. Tambah gak oleh ngono lho. Ya apa sampean iki? Kok bolak-balik njaluk nang Gusti Allah kok. Lho, Gusti Allah semakin dijaluki tambah seneng ngono lho. Lho. Piye to? Aku saken nang Gusti Allah sing njaluk sing ngakeh. Saiki aku tak ganti njaluk nang tuyul lah tambah gak oleh ngono kuwi ngono. Ya. Paham ya? Jadi dipahami. Wis to, waline Gusti Allah gak tau leren apa? Kerja menjadi pegawainya Allah. Ya, kamu bisa itu. Walaupun kamu tidak wali, tapi makom wali. Apa makom wali itu? Yaf'al, af'ala, waliyin. Melakukan pekerjaan kewalian. Lah orang itu disebut sesuatu, bernama sesuatu itu karena melakukan sesuatu kan? Iya, ngomong-ngomong. Orang itu disebut sesuatu, dipanggil sesuatu karena melakukan sesuatu. Ya toh? Pak Jahit karena penjahit, itu kan ya? Tukang jahit, dia menjahit terus diceluk Pak Jahit atau penjahit, ya toh? Ngono loh. Lah orang muacul tok, Pak Pacul kan berarti. Nah, ya. Lah masa diceluk? Kenapa kok diceluk Pak Pacul? Ya, pekerjaannya itu macul ya. Ya. Pak Guru karena pekerjaannya ngajar terus lah. Orang disebut itu karena melakukan sesuatu. Lalu kamu melakukan af'al atau pekerjaan wali, nanti lama-lama kamu jadi wali. Yes. Ojo diplesetno, paling ora wali murid. Enggak, waline Gusti Allah. Apa itu? Kamu mampu melakukan perbuatan baik alias amal soleh. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Itu loh yang kita baca dalam hizib itu. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitaba
wa huwa yatawallas sholihin. Kalau kamu mampu melakukan amal soleh dengan ringan, wali kowe. Ngono lho. Ngono, apa ya? Maksudnya orang kok diwalikan oleh Allah. Masih kowe orang ngaku wali, Allah ngakoni kowe dadi wali. Ngono dali wali. Wali kenapa? Karena kamu mampu melakukan perbuatan amal soleh. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Dia itu mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan orang-orang baik. Berarti didadekno wali negosi Allah. Itu surat Al-A'raf 196. Nanti dicek ya. Surat Al-A'raf itu surat ke-7. Ya, ayatnya 196. Coba dicek. Saya sambil mijit, capek saya, habis renang. Lama nggak pernah aku renang. Kemarin renang di Mendit. Murah meriah, gak usah bayar. Mendit yang bukan tempat rekreasi, Mendit yang sumber asli. Jangan dibaca terjemahnya, nggak kena. Ya, jadi kalau dibaca terjemahnya nggak kena. Maka kajian filsafat, tasawuf, tarekoh itu tidak terjemah, tidak tekstual. Tekstual nggak kena. Apa filsafat itu? Filsafat itu cara berpikir, ya loh. Jadi kaji kita ini kan filsafat, tasawuf, tarekoh, ya loh. Saya jelaskan sedikit ini. Apa filsafat itu? Filsafat itu cara berpikir. Cara berpikir kita ini antara lain menggunakan cara berpikir filosofis. Apa? Berpikir ontologis, apa ketemu bendanya, berpikir epistemologis, melakukan benda itu, memperlakukan itu, berpikir aksiologis, mendapatkan faedah. 3 itu filsafat. Namanya cara landasan berpikir namanya filsafat. Nah, tasawuf apa? Cara berhati itu tasawuf. Cara berhati tasawuf, cara berpikir filsafat. Maka filsafat tasawuf itu berpikir dan berhati. Apa berhati itu? Beriman, berilmu, bernikmat, bertakwa untuk menundukkan nafsu 5. Lalu tarekoh itu apa? Cara berlaku alias laku tarekoh. Apa laku tarekoh itu? Jangan mempunyai sedikit pun niat kerentek untuk menyakiti siapa dan apa saja. Itu laku tarekat. Dan jangan merasa sakit ketika disakiti oleh apa dan siapa saja. Iso enggak itu? Ya iso mujahadah namanya. Kandhanono atimu iku. Hati. Hati. Kono aja lara lho ya, masih dilarani wong sak alam donya. Nah. Iso enggak wong lara iku? Wong lara ati iki ya kesalahe dhewe mergo mbok olehi lara. Wong lek kowe atimu mbok kandhani, ati, ojo loro ya, masih wong menyakiti, tenang wae. Ya ora loro. Lah lek kowe mengizinkan atimu sakit karena disakiti oleh orang, ya sakit. Ngerti enggak iki? Saya ulangi, maka kajian kita filsafat, tasawuf, thariqah, ya toh? Ngaji bersama Yai Mim. Ya ngono, ya pancen jenenge Yai Mim ngunekno wae. Kok sombong banget ya. Iki ngono syukur. Syukur karo sombong ku mirip-mirip ngono. Ekspresine meh padha, rasane sing beda. Lek syukur itu anteng, penak, nikmat, lek sombong itu gemetar, dodoy enggak penak, ya toh? Ora pe? Wong lek sombong ki ndredeg dhewe, isin ngono. Ya apa? Tapi lek syukur ki enak ngono lho. Ekspresine padha. Kemlindi apa kemlindi itu? Wong syukur sama pernah nggak mendengarkan ini ceramahnya Gus Baha? Iku lek kaya sombong padahal syukur iku. Gus Baha itu loh. Gus Bahauddin Nur Salim yang terkenal sekali. Iku kan modelnya kan koyok-koyok seperti sombong. Padahal itu ekspresi syukur. Podo ekspresinya sama, zahirnya podo, bedanya dirasa. Wong lek sombong kuwi ndredeg dhewe. Isin dhewe, wedi dhewe ngono. Ya sing ngrasakno awake dhewe. Ning kamu bisa menerobos perasaan orang dengan rasamu. Nah, lek syukur ekspresinya sama ya antara syukur dengan sombong. Kuwi anteng, tenang, penak. Lek lah. Itu yang tahu yang bersangkutan dan kamu bisa menerobos perasaan orang itu dengan rasamu.
Nah, rasa ketemu rasa. Lah lek kowe terjebak pada fisik ya gak kena. Wong fisik itu kena digawe-gawe. Ning lek rasa apa ana? Maka nikmat itu merasakan produknya kejujuran alias apa adanya. Sifatnya iman. Jadi filsafat itu cara atau landasan berpikir. Apa itu? Berpikir hakikat ontologis, berpikir bagaimana memperlakukan hakikat. Hakikat itu apa toh? Ya misalnya berkata kacamata, bendanya kan ini ontologis. Lek mikir kacamata loh, nggak jelas loh. Kacamata, mata sapi, mata kan aja kacamata tukang las, ada kacamata plus, ada kacamata minus, ada kacamata apa itu? Kacamata wong sugih kan ono itu, Ray-Ban ya. Kacamata apalah gitu. Lah kudu jelas kacamata. Proses menghakikatisasi atau proses menemukan benda terhadap kata namanya ontologis. Sampai ketemu ini misalnya. Ya, ini kan. Oh, ini toh. Kalau sudah ketemu ini namanya ontologis, maka proses kata sampai ketemu dengan benda namanya proses ontologis, namanya proses berhakikat. Loh, kalau gitu sudah hakikat ini. Hakikat pada fakta kan, fakta diri kan. Oh, tahu berarti. Pengertian didapatkan baru epistemologis. Apa itu? Ketepatan untuk memperlakukan. Apa itu? Ini namanya kacamata plus, aku plus pas. Ini enggak cocok untuk kamu, ya toh? Kenapa kamu belum plus? Cik nom. Ngono kan? Namanya epistemologis, memperlakukan benda secara tepat. Ya. Baru diperoleh aksiologis, nilai guna. Nah itu ya, paham ya? Jadi filsafat itu landasan atau cara berpikir, tasawuf itu cara berhati. Apa berhati itu? Iman, nikmat, iman, ilmu, nikmat, takwa. Iman dalam hati kita kan, ilmu dalam hati kita kan, nikmat dalam hati kita, takwa dalam hati kita. Untuk apa? Untuk memimpin nafsu. 5 kajiannya. Namanya tasawuf. Thariqah apa? Thariqah itu cara berlaku. Jadi filsafat cara berpikir, thariqah cara berhati berasa, filsafat cara berpikir, tasawuf cara berhati, disofakan, disofayasu sofaan. Ya. Nah, thariqah cara berlaku. Apa? Laku tarekat itu, jangan apa ono krentek nyakiti orang, ada ning kudu kamu lawan. Ojo berniat alias krenteke ojo dilanjut terhadap menyakiti apa dan siapa saja bagaimanapun. Ojo. Dan jangan merasa sakit alias jangan mengizinkan alias kamu jangan mengizinkan hatimu sakit oleh sebab penyakitan, oleh sebab perilaku yang menyakitkan oleh apa dan siapa saja terhadap hatimu. Alias kandhanan dhewe hatimu, hati-hati kon ojo lara ya, masih dilarani wong sak alam donya ojo lara, gak lara kok. Nah, jadi orang sakit atine lara mergo kamu izini. Lek kamu gak mengizini hatimu gak sakit, gak bakalan sakit. Tak kandhani kok. Kadang ya apa gak lara ya? Kalau lara kadang iku kadang lapo kon lara iku. Ngono omong ngono dhewe lah. Iso enggak? Iso apa ora? Iso. Jajalan ngono. Apa abi gak pernah sakit hati ya? Disakiti saya sering. Perasaan lo ya. Tapi apa sakit apa ora? Ya sakit titik langsung tak ojo lara lo ya. Ojo lara ya. Tenang ya, tenang. Mara ilang. Gampang kok tombone. Ya toh? Gampang, lha apa lara ana hikmahe kok. Apa yakin ana hikmahe. Mesti ana sesuatu, ya toh. Kok sesuatu apa? Sesuatu di balik batu apa? Pokoknya hikmah lah. Kok durung ketok? Ya urung. Durung berarti kan durung itu kan bakal ana, ngono kan. Belum. Nah, apa laku thariqah itu? Laku thariqah adalah jangan berpikir, jangan berniat, apalagi melakukan untuk menyakiti siapapun dan apapun makhluk Allah. Dan jangan mengizinkan hatimu, jangan kau izini hatimu tersakiti oleh apa dan siapa bagaimana. Nah gitu.
Paham ini? Telu iku wis apa jenenge filsafat, tasawuf, thariqah. Baik. Itu mukadimah ya. Ini sejak awal saya akan ngomong Futuhat Makkiyah. Ibnu Arabi. Syekh Al-Kabir sebutannya Ibnu Arabi, sangat terkenal ini, bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Terkenal sekali. Ada beberapa jilid itu. Buku ini ada yang 8 jilid, ada yang 15 jilid tergantung penerbitnya ya. Karena apa? Sebenarnya buku ini ditulis bukan langsung 1 jilid itu. Bukan langsung berjilid-jilid, lembaran. Jadi beliau Syekh Al-Kabir Ibnu Arabi ini, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Syekh Muhammad Muhyiddin Ibnu Arabi, terkenal dengan Ibnu Arabi. Futuhat Makkiyah ini setiap hari nulis beliau itu. Jadi tradisi akademik kan ini berarti. Nah, kamu mahasiswa kalau pengen berkembang pikiranmu aja enggak nulis itu loh. Nulis setiap hari. Belajar. Ya apa itu ya? Aku kesulitan nulis, tulisan ya. Saya ini kok kesulitan menulis ya. Kenapa ya? Nanti lama-lama bisa. Ya apa yang kamu rasakan kamu tulis. Penulis itu gimana sih? Menulis saja. Kamu jangan terikat oleh tata bahasa. Nulis saja, yang penting kayak ngandani wong iki lho. Kayak ngomong dengan orang itu kan menulis. Atau curhat. Duh. Saya ini kalau urusan menulis memang sangat sulit sekali. Kenapa? Karena saya itu nggak pernah latihan menulis. Sejak dulu pekerjaan itu bukan nulis, yaitu menyapu. Tulisan kui, jadi tulisan itu. Ya enggak? Jadi hidup saya ini sejak kecil tidak ditradisikan untuk nulis. Makanya saya kesulitan untuk nulis. Semoga suatu saat nanti akan menjadi kebiasaan, maka akan saya biasakan menulis. Ikut tulisan kan loh. Ikut tulisan. Lah jadi tulisan ini kok. Sak lembar. Besok sak lembar. Suwe-suwe. Abi ini bisa menulis sehari 100 halaman kalau tangannya kuat. Ora iso entek. Kenapa? Ya biasakan. Biasakan. Makanya ya apa ya nulis. Ojo tergantung buku. Ya pikiranmu itu enggak terbatas. Perasaanmu yang tidak terbatas. Tergantung buku kok jadi plagiasi. Apa? Jadi maling apa bajingan ilmu. Ojo comot-comot itu lho, ojo tulisane wong deleke, ojo. Tulis wae ngono. Ya, aku iso nulis sehari 100 halaman bisa. Ya. Kalau udah nulis apa? Udah ngomong nulis apa? Tulis aja. Nah, kok iso ngono? Ya latihan. Gimana itu? Ya lagi-lagi nih, sofakan hatimu. Sofakan, bersihkan diri jiwamu dari selain Allah dan Rasulnya. Wes ojo peduli karo wong, nemen-nemen peduli karo wong dalam rangka memang diperintah Gusti Allah, berarti peduli baik gitu loh. Kadang wong kan terlalu peduli, terlalu empati. Aku usahakan nyawang sambil, loh aku ora lapo-lapo loh. Ada orang mengatakan ke Abi ini, pokoknya koyo aku wong susah loh, padahal aku wong seneng banget loh ya. Pak Muslimin masih ditutup-tutupi wong barang bosok tetep konangan. Loh, sing bosok aku apa irunge? Sing mambu ki irung apa barang toh? Aku tanya sekarang. Sing salah itu objek apa subjek? Subjek. Sing bener subjek, sing salah subjek. Batang iki bosok apa ora? Lek mbok ambu ya bosok. Bau maksudnya. Bangkai kalau kamu bau iku sing salah irungmu apa bangkai ini? Lah lek mbok tokne lek ra mambu to? Sik taek saiki. Taek gilane apa ora? Gilane apa ora? Menjijikkan apa ora? Menjijikkan kalau kamu apa? Ngene, pepetno irung pepetno ngene, menjijikkan. Tapi lek kamu diam tenang enggak mikir enggak menjijikkan. Jadi bergantung awake dhewe kabeh iku, ya enggak? Lah wong tasawuf itu yang balik nang awake dhewe bukan enggak peduli maksudnya. Bagaimana peduli kepada di luar diri dalam rangka positif. Iku bangkai kalau saya cium kok bau ya? Ada manfaatnya enggak? Lah ngono lho. Ora kok terus wah kok ngamuk lho. Salahmu dhewe mbok ambu. Ya toh. Jajal masih bangkai kaya apa terus wah enak ya ambune kaya mesik. Suwi-suwi dadi mesik. Lha ngono lho carane. Wong ngono kok carane. Ya toh. Bojomu misalnya keleke ora mambu, ya mambu. Tapi aja mbok
ketemu ngono. Kan bendina ketemu mambu kelek lek ngamuk terus kowe. Ambune kelek bojo kuwi ambune kelek khas ngono lho. Dadi kok 5 meter wis iki mesti bojoku kuwi, soalnya ambune kelek iki ora ono bandingane liyane gak ono. Misale lho ya, misale, tapi yo ngono lah. Tapi lah kamu cinta suwe-suwe dadi cinta ngono lho, ya. Jadi subjek segala sesuatu tergantung subjek, tergantung makna, tergantung bagaimana kamu mengfaktualisasi. Realitas itu tidak ada gunanya apa-apa kalau kamu faktamu, realitas faktualisasimu, imanmu tidak kamu pasang. Ya, Islam itu tidak ada gunanya lek nggak kamu percayai. Ya, Islam itu ngene. Lek kamu nggak percaya, yo percuma. Nah, kabeh kembali kepada fakta masing-masing, kembali kepada makna masing-masing, kembali kepada imannya diri sendirilah. Iman ini dibahas dalam kaji thariqah. Ya, lek syariah itu mengkaji Islam, wis kon lek enggak dosa, enggak ngene dosa ya lah. Abu Jahal itu dosa, Abu Lahab itu dosa. Ya wis ngono wae cukup. Kowe aja ngabu Jahal. Saya kembali kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini. Jadi beliau itu tradisinya tradisi akademik banget, nulis tiap hari. Maka buku Al-Futuhat Al-Makkiyah yang berjilid-jilid itu dikumpulkan oleh muridnya tidak kurang dari 2000 halaman. 2000 halaman dia kumpulkan, 2000 lembaran. Tiap hari nulis. Orang itu kalau nulis jadi cerdas, orang kalau nulis jadi cerdas, ada ide. Nah, penamaan Al-Futuhat Al-Makkiyah pun juga tidak serta-merta dari karena beliau bukan yang mengumpulkan ya. Setelah dikumpulkan oleh muridnya dikonsultasikan kepada Syekh Al-Kabir Ibnu Arabi ini, ya Syekh, saya sudah kumpulkan tulisan Anda. Apa ini? Beliau kasih nama buku itu dengan Al-Futuhat Al-Makkiyah. Lalu buku ini ditahqiq oleh Asy-Sya'rani ya, dalam bukunya Al-Yawaqid wal Jawahir, Al-Jawahir wal Yawaqid, Al-Yawaqid wal Jawahir ini. 2 jilid. Beliau komentari bahwa yang sangat menarik bagi Asy-Sya'rani, seorang sufi atau sofai besar ini, orang yang mendalami ilmu tasawuf pasti akan tidak asing dengan Asy-Sya'rani ya. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu pasti ini seorang sufi besar. Orang yang mendalami tasawuf pasti tidak asing dengan Ibnu Arabi ya, pasti itu. Orang yang mendalami filsafat pasti tidak asing dengan Plato, Aristoteles gitu kan? Gitu kan. Orang yang mendalami filsafat konstruksi pasti tahu tidak asing dengan Peter Berger ya. Orang yang mendalami teori objektifikasi pasti tidak asing dengan Emile Durkheim, Max Weber dan lain sebagainya. Itu sudah nempel lah. Sudah nempel. Ada identik loh. Orang yang kenal dengan Cumil itu identik dengan apa? Simungilnya. Itu sudah namanya identik apa? Identik. Orang kalau kenal dengan Empok itu apa? Vokalisnya. Identik. Nah, maksudnya apa? Teridentifikasi sehingga identik. Nah, kayak menjadi identitas yang melekat. Kalau ketemu Yai Mimi sarunge misalnya, identik. Menjadi proses identifikasi namanya. Maka orang sekarang itu krisis identitas. Katanya ada yang mengatakan begitu. Zaman sekarang itu orang krisis identitas, alias tidak punya identitas yang jelas. Kenapa? Macake kiai enggak ngalim, ya. Kepengen diceluk kiai lalu macak kiai ngalor ngidul, sarungan, kopiahan dan lain sebagainya. Dan ternyata orang alim, berarti krisis identitas. Nah, macam coba kalau sudah kiai betul ya biasa wae asline. Baik, penamaan Al-Futuhat Al-Makkiyah pun dikonsultasikan kepada Ibnu Arabi, lalu ditahqiq dan dikomeni, ya didalami oleh Asy-Sya'rani. Futuhat Makkiyah ini adalah simbol. Yang Ibnu Arabi itu yang paling terkesan adalah mendekati teks, memahami teks Al-Quran itu harus dipahami dengan pendekatan simbolik. Jangan tekstual. Kalau didekati secara tekstual, ya tidak simbol, ya nanti
nggak faktual lagi itu. Quran itu hanya berlaku pada zaman dulu akhirnya. Tapi bagaimana Quran itu agar supaya dia itu benar-benar bisa berlaku sepanjang zaman, itu harus dimakna secara metaforik, simbolik metaforik gitu. Apa misalnya, kenapa Al-Futuhat Makkiyah? Futuhat kan penaklukan Mekah itu. Penaklukan Mekah, Al-Futuhat Al-Makkiyah. Yaitu penaklukan Mekah yang ditandai dengan adanya Abu Jahal. Abu Jahal ini simbol penolakan terhadap ilmu. Disebut dengan Abu Jahal. Karena realnya Abu Jahal itu bukan orang godok, bukan orang bodoh. Abu Jahal itu orang pintar itu loh. Namanya Abu Hisham. Siapa Abu Jahal namanya? Abu Hisham bin Abdul Muthalib, ya toh? Abu Hisham ya. Ya, bin Abdul Muthalib. Berarti ini paman Nabi. Pamannya Nabi, adik Abdullah. Bapaknya bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi. Apa itu Abu Jahal? Simbol penolakan terhadap ilmu. Sehingga disebut dengan Abu Jahal. Dia ini orang hebat, tidak hanya pintar, tidak hanya cerdas, tapi juga bijak. Maka disebut juga dengan Abu Al-Hakam. Orang-orang Mekah saat itu kalau memanggil dia itu dengan Abu Al-Hakam. Apa Abu Al-Hakam itu? Orang yang memiliki kebijaksanaan dan kearifan. Maka segala sesuatu, orang ibaratnya orang desa aja misalnya. Mau mendirikan rumah aja tanya sama dia. Gimana madepnya di nopo yang dipilih, itu yang paling baik. Gitu. Ini orang disebut dengan arif. Kalau jalannya ini. Jadi artinya apa? Irsyadat atau taujihat. Arahan daripada Abu Al-Hakam. Abu Jahal ini sangat tepat dan bisa dirasakan oleh publik secara baik. Sehingga disebut dengan Abu Al-Hakam. Orang yang sangat memiliki kebijaksanaan. Arif. Bijaksana. Tapi kenapa dia itu disebut dengan Abu Jahal? Ya karena menolak ilmunya. Ilmu dalam dirinya. Apa Abu Jahal itu enggak iman? Enggak percaya kepada Nabi? Ya percaya. Tapi imannya tidak diikuti oleh ilmunya. Itu loh. Maka iman dengan ilmu itu identik. Iman dalam dada, ilmu dalam dada. Dia percaya loh sama Muhammad sebagai Rasulullah itu. Tapi ilmunya dia tolak. Jadi percayanya itu tidak diikuti dengan ilmu yang dalam dada pula. Alias menentang ilmunya. Wong dia tahu kalau dia Rasulullah, utusan Allah. Dan dia orang baik tahu. Tapi ada sesuatu yang harus ditolak oleh dia. Apa itu? Nah, selama ini orang kan ke dia itu loh. Selama ini orang-orang Mekah urusan apapun konsultasinya kepada Abu Hisham, Amr bin Hisham. Loh, Amr Hisham kan? Amr bin Hisham bin Abdul Muthalib ya? Bukan. Oh iya betul. Amr bin Hisham ya. Abu Jahal ya. Ya, tapi dia masih saudara dengan Kanjeng Nabi kan, paman juga. Ya, Amr bin Hisham atau Abu Al-Hisham sebenarnya. Amr itu kan perkara ya. Kenapa dia menentang Rasulullah? Menentang Kanjeng Nabi ya karena dia tahu kalau sampai orang-orang itu selama ini kan kepada dia. Selama ini orang apapun, urusan apapun kepada dia. Kalau sampai Anda muncul figur baru lah nanti gimana? Jadi nggak ke saya lagi. Nah ini. Maka sebenarnya dia beriman tapi tidak diikuti dengan ilmu, gengsi lah. Maka disebut dengan Abu Jahal alias menutup ilmunya sehingga dia menjadi jahil alias bodoh alias tidak ikut ilmu. Coba dia ikuti ilmu ya dia terima itu lah. Nah gitu maksudnya. Iman sih iya, iman bicara. Ini Rasulullah, ini orang baik, gitu. Gak pernah berdusta, dia al-amin. Apa yang diajarkan selalu tepat. Nah buktinya, misalnya, buktinya? Nah itu, hampir setiap malam Abu Jahal itu, ini Amr bin Hisham ini, Abu Al-Hakam ini, selalu mengendap-endap ke tempat di mana Rasulullah berada. Ingin mendengarkan suara-suara lisan Rasulullah. Karena indah bagi dia itu. Nah pada malam gelap gulita satu ketika pernah dia mengendap-endap. Bersamaan itu pula Abu Lahab juga begitu. Abu Sufyan juga begitu.
Karena Abu Lahab, Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy saat itu sebenarnya percaya dan apa yang disuarakan, yang keluar dari bibir Nabi ini indah itu loh. Bagi orang Arab indah itu. Orang yang tahu susunan sastra, yang dulu kan orang Arab itu sastra. Syair-syair itu sampai ditempelkan di Ka'bah, yang syairnya paling baik. Nah, Quran itu bukannya syair. Quran itu semacam magis yang luar biasa itu, indah. Bagi yang tahu rasa bahasa Arab ya, seperti kita kalau orang Jawa ya. Orang Jawa itu kalau ada kata-kata Jawa yang indah itu kan enak didengar walaupun nggak ngerti gitu loh. Kekarane wong akrami. Nah, gitu ya. Tutu bondo, tutu donyo. Apa ya kekarane wong akrami? Kok angel terjemahan tapi ngerti ya enggak? Kekarane wong akrami. Tutu bondo, tutu donyo. Amung ati pawitane. Oh, apa itu? Ngerti sampean? Lek diterjemahkan jelek, ya enggak? Lek diterjemahkan maknanya kayak hilang, tapi kalau dirasakan enak banget. Artinya apa? Bahwa modal dasar pernikahan itu bukan semata-mata uang dan harta benda, tapi modalnya adalah rasa cinta. Apa itu? Rahmah, dialah sidik, amanah, tabligh, fatonah. 4. Nek fisike siji. Tapi yang di dalam itu yang penting. Ojo mek sidik tok ning khianah. Sidik ning ngarepe gak ono bojone khianah. Nah, enggak iku. Ya toh? 4. Makanya kalau kamu sudah menjadi pasangan atau istri atau suami 4 sudah enggak akan nikah lagi. Apa? Sudah sidik, sudah amanah, sudah tabligh, sudah fatonah, beres. Sidik itu apa? Benar di depannya. Amanah itu apa? Ditinggal ya aman, gitu loh. Jujur ya apa? Ya enggak tahu dusta. Fatonah ya apa? Enggak ngisin-ngisini. Lah ngono lho. Apa ono wong ngisin-ngisini? Ono bojo wong lanang. Wong lanang iki pengen bojone wayu, gitu. Ora gelem macak, ora gelem adus. Akhirnya apa? Diundang acara resepsi manten, "Dik sampean turuan ning mobil ISIS ya ning kono anu." Sek-sekan padahal izin karo koncone, soalnya koncone bojone padha macak, lah bojone dhewe enggak. Ada teman saya itu gitu. "Lu mana istrimu?" "Ada di sana." "Kenapa?" "Durung adus." Alah. Ya ngono, durung adus wae ngetutno. Nah. Ya. Kenapa ini Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan itu mendengar lisan Rasul itu mengendap-endap malam hari itu. Nah, satu ketabrakan antara Abu Lahab dengan Batu. Ya itu, nabrak pada nabrak itu. Siapa berani natap saya? Kan ini orang hebat. Akhirnya, loh, lah lapo kon? Nah, akhirnya ngaku, Abu Jahal ngaku. Kenapa? Saya jujur ya. Nah, mau kamat itu lah. Jujur Muhammad itu utusan Allah. Dan Muhammad itu orang hebat. Tapi ente tahu ya, Lahab, ente kan tahu selama ini orang kan ke saya. Lalek sampai nanti orang pada jatuh cinta bahkan cenderung pada Muhammad yang anak ingusan ini. Aku gak payu meneh. Lah iku persoalannya. Makanya disebut dengan Abu Jahal mengingkari ilmunya. Nah orang kalau sudah mengingkari ilmunya pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyerang orang lain. Maka simbolnya Abu Lahab. Apa? Abu Lahab menyala-nyala api. Abu Lahab itu simbol nafsu lawamah. Apa? Lawama. Kalau yang Abu Jahal simbol penolakan ilmu namanya nafsu ammarah. Nah, maka disebutnya Futuhat Makkiyah. Penaklukan Mekah. Apa yang ditaklukkan? Ya Abu Jahal dan Abu Lahab ini. Artinya apa? Kamu jangan ngabu jahal. Apa ngabu jahal itu? Menentang ilmumu. Berikutnya, kenapa? Kalau kamu tidak ikut ilmumu, kamu akan menjadi Abu Lahab. Berikutnya, apa itu? Ono Ustadz anyar difitnah, ya itu kan. Nang kono lho ono kiai anyar ngomongi toreko yo. Hati-hati lho kuwi golongane apa hal-halat. Kuwi Syiah lho kuwi. Nah, ono wae. Ya iki sudah mulai mengabu Lahab. Pertama adalah ngabu Jahal. Berikutnya ngabu lah dirimu itu aja nglang ya. Lah lek kowe ngono aja. Kudu mbok kalahkan, mbok futuhat, dialah Makkiyah.
Keras kan Makkiyah itu. Agar supaya apa? Agar bisa menjadi Madaniyah. Apa Madaniyah itu? Simbolnya adalah Abu Bakar. Apa Abu Bakar itu? Mulhamah. Ingin melakukan kebaikan. Berikutnya apa? Umar. Apa Umar itu? Mutmainnah. Maka pernah satu ketika ada seorang sahabat tuh agak protes lah dengan Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, gimana Umar itu kok hidupnya keras kayak gitu, kok nggak pernah tenang kelihatannya. Kok nggak mutmainnah blas? Ente keliru. Umar itu orang yang paling tenang sepanjang manusia dicipta. Seandainya ketenangan Umar ini dibagi seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti nggak akan habis, bahkan masih sisa separuh. Nah, artinya apa? Ketenangan orang sedunia mulai awal zaman sampai akhir nanti itu separuh nih ketenangan Umar. Neng reaksi nih kayak ngono sampean roh Umar itu. Nah, wong iki lek tenang atine malah kayak Umar ngono. Ya toh? Neng orang sering salah paham. Mulhamah itu Abu Bakar. Mutmainnah itu adalah Umar, ya toh? Lah, berikutnya adalah Utsman. Apa Utsman itu? Utsman itu simbol daripada radhiyah, rela. Wong ki rela lek duwe-duwe, ya enggak? Iso rela lek diweki. Sampeyan ono pembagian berkat ngono ya. Wis yo. Alias kowe iki iso ikhlas lek kebagian. Lek enggak kebagian enggak bakalan ikhlas ngono. Makane Utsman itu wong sugih. Apa? Wong pinter berdagang untuk mendapatkan bagian alias untung alias ribih. Nah, wong rela itu terkait dengan pendapatan. Maka kamu kalau jadi pimpinan, kon sing ikhlas yo gak tak kei lho ya oleh ben ikhlas kayak ngono lho. Nah, ben rela dia harus mendapatkan bagian. Paham ini? Utsman. Nah, berikutnya Mardiyah. Apa Mardiyah itu? Ali. Nah, Ali kan? Kenapa? Dia itu wong pinter loh. Wong ki lek walim ya. Wis cerdas oleh itu tandane oleh ridane Gusti Allah. Ya no, wong lek walim koyo enggak pati belajar modele. Tapi kok moro-moro iso ngono. Berarti oleh ridane Gusti Allah. Wong diridani ora sembarang iso ngono. Apa malah ora nyiapkan apa-apa blas ngono. Teng ngomong lapos iso ya ngomong enggak iso ya wis ngono. Iki tandane wong oleh ridane Gusti Allah. Alias oleh faid limpahan Sayyidina Ali sampai Kanjeng Nabi dawuhkan bahwa ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Itu kan? Gudange ilmu iki aku, tapi pintune lewat Ali. Iku simbol mardiyah. Lalu kamilah apa? Kamilah itu Kanjeng Nabi. Nah, paham ini? Nah, itu ini kajian tasawuf itu aja, nggak pergi kemana-mana. Kajian tasawuf itu ya itu aja, tidak pergi kemana-mana. Siapa? Tamu. Suruh nunggu aja, jangan membubarkan orang ngaji. Ya suruh sini nggak apa-apa. Nggak mau duduk di sana. Nggak apa-apa, dia perlu tanda tangan aja. Skripsi apa tesis apa disertasi. Ya. Jadi apa tadi? Waduh. Kamilah Rasulullah. Nah, kamilah itu Rasulullah. Maka Rasulullah itu yuhibbul mu'mina ats-tsubuta ala imani. Kanjeng Nabi ku cinta, ya toh, kepada mukmin. Tapi di dalam cintanya juga ada khauf. Ya toh? Ar-raja wal khauf. Apa? Semoga tidak kafir. Karena bisa jadi yang mukmin itu satu ketika kafir. Namanya ar-raja wal khauf, namanya mahabbah. Wa yuhibbul kafira al-imana bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Melihat kekafiran itu cinta dalam bingkai semoga segera mendapatkan hidayah sehingga percaya terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat kemaksiatan itu ya cinta semoga segera taubat. Yuhibbul ma'asi at-taubah minal maksiyah. Maka kitab atau buku yang dikarang oleh Syekh Al-Kabir Muhyiddin Ibnu Arabi ini diberi nama Futuhat Makkiyah. Atas dasar pikiran itu ditahqiq oleh Asy'arani, Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Dalam bukunya Al-Yawaqid wal Jawahir, 2 jilid. Nah,
Luar biasa kan? Penamaan hutan, dasar pikirannya itu. Kalau ingin detail, moco lah. Ingin detail baca bacaan konsep-konsep Ibnu Arabi. Bagaimana konsepnya Asy'arani dan lain sebagainya. Tapi intinya yaitu. Sudah berapa menit? 40. Oh, sudah cukup ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini, al-yaum, yaum sabt ini, hari Sabtu ini. Semoga ada guna dan faedahnya. Kita yel-yel dulu sebelum berdoa ya. Anti ngeluh duduknya. Ini duduknya tawaruk ya. Santri Nusa, anti ngeluh, santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa? Santri Nusa. Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai, santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today, santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma, 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 Allahumma. Allahumma. Kiti kita, Inti kita, sugih ati, sugih ati, sugih arto. sugih arto. Allahumma, Allahumma, jinem jitu. jinem gitu. Allahumma, Allahumma, hammu hamku. hammu hamku, Paham ilmu, paham ilmu, paham laku. paham laku. Allahumma, Allahumma, amin aman. amin aman. Allahumma, Allahumma, iman imun. iman imun. Allahumma, Allahumma, walik grimbyang. wali grembyang. Cos pleng, Cos leng, cos pleng, cos leng, cos pleng. cos leng. Allahumma arhamna bitarki ma'asika abadan ma abwaitana warzuqna husnan nazari fima yurdika anna wa alzim qulubana hifza kitabika kama 'allamtana waj'alna nasluhu 'ala an-nahwi alladhi yurdika anna. Allahumma nawwir kitabaka absarana washrah bihi sudurana wa farrij bihi qulubana wa atliq bihi alsinatana wasta'mil bihi abdanana wa qawwina ala dhalik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, Allah, Allahu Allah. Sabbit wansur ahla jam'iyah, jam'iyah nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah, jam'iyah nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah, li'i'la'i
الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتي يا رب العالمين. نختتم وننتهي لقاءنا اليوم بقراءة الحمدلله. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.